Di dalam Akademi Sihir Easton terdapat 3 asrama, yaitu Adler, Lang, dan Orca. Ketiga asrama tersebut saling bersaing untuk menjadi yang terbaik, dan Mas dan juga Finn berada di asrama Adler. Di sini Mas sudah berhasil mengumpulkan 3 koin perak, dan jika sudah terkumpul 5 koin perak, itu sama nilainya dengan 1 koin emas. Tiba-tiba, Finn teringat jika mereka itu punya PR yang harus diselesaikan, dan jika mereka tidak menyelesaikannya, maka mereka akan ditandai dan terancam akan dikeluarkan dari sekolah. 魔法薬学の課題を提出しなきゃ大幅減点で自主退学見えてくるよ。そんなことまだやってないのか。ランス君。 Lalu datanglah Lance membantu Mas dan Finn untuk menyelesaikan PR ilmu ramuan. Pertama-tama, mereka harus membuat tanaman yang bernama Mandrake ini berhenti menangis. Yang nantinya, tanaman ini akan dijadikan bahan untuk membuat ramuan. Lance pun memberikan contoh cara untuk melakukannya. Finn yang awalnya gagal melakukannya, dengan sedikit arahan dari Lance, dia pun berhasil membuat tanaman Mandrake itu berhenti menangis. Sementara, Mas malah membuat tanaman Mandrake itu tambah kencang nangisnya. Dan yang lebih parahnya lagi, tanaman itu malah jadi tambah besar dan juga ganas. Karena nggak bisa diajak kompromi, tanaman itu pun langsung ditempeleng sama Mas dan berhasil dibuat diam. Kok jadi teringat sama masa kecil dulu ya? Setelah berhasil membuat tanaman itu diam, Lance pun mengajari caranya untuk meramu tanaman tersebut. Lalu saat Mas mencoba meramu tanamannya yang asli, karena ada stempel tangannya di situ, ramuannya malah berubah jadi kue sus. Lance yang mengira bahwa Mas hanya bercanda pun kemudian mengajari Mas dengan perlahan, tapi hasilnya tetap saja sama. Di lorong sekolah, saat ada 3 orang murid yang sedang berjalan, tiba-tiba mereka bertabrakan dengan orang berambut merah. Dan karena gerombolan 3 orang ini tengik dan nyolot, si rambut merah ini langsung menghajar mereka dengan instant kill. Lalu kita diperlihatkan sekelompok orang yang memiliki anggapan bahwa orang-orang yang cocok menjadi penguasa atau pemimpin hanyalah orang yang kuat dan berasal dari keluarga bangsawan. Dan hanya mereka dari asrama Lang lah yang pantas. Mereka juga berniat mencuri koin yang dimiliki murid dari asrama Adler. Keesokan harinya para murid dikumpulkan karena akan diadakan pelajaran luar kelas. Dan kita diperlihatkan si rambut merah ini yang ternyata bernama Dot Barrett. Dia ini ceritanya kurang populer di kalangan perempewi. Jadi, dia ini nggak suka kalau lihat orang yang ganteng. Apalagi kalau lihat orang lagi deket sama perempuan. Kayak Mas yang lagi deket sama Lemon ini. Alasan si Dot ini ingin menjadi seorang visioner suci dan masuk biro sihir adalah supaya nggak ada lagi cowok ganteng dan keren di dunia ini. Bener-bener alasan yang koplak. Lalu datanglah Pak Guru yang akan membimbing mereka dan menjelaskan bahwa asrama Adler dan Lang akan bekerja sama dalam pelajaran luar kelas. Para siswa diharuskan masuk ke dalam hutan untuk mengalahkan kalajengking dan mengambil batu yang ada di kepala kalajengking tersebut, yang bernilai sama seperti koin perak ataupun perunggu, tergantung dari bentuknya. Saat akan memasuki hutan, Mas pun dihampiri oleh seorang senior yang berambut putih dan langsung menyerang Mas. Dia ini bernama Silva dari asrama Lang. Tapi permasalahan ini nggak jadi besar karena langsung ketahuan sama Pak Guru. Lance pun menjelaskan pada Mas jika si Silva ini memang suka bikin onar dan dia ini tinggal kelas. Dia ini nggak dikeluarkan dari sekolah karena dianggap berbakat dalam sihir. Hal seperti ini sudah biasa terjadi di asrama Lang.
Tapi rupanya Mas ini marah bukan karena dihajar, tapi karena kue susnya yang hampir rusak. Baru saja masuk ke hutan bareng sama Lance, Mas ini udah kesasar dan malah jumpa sama si Dot. Karena si Dot ini bising kali, dia pun langsung ditempeleng oleh Mas. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang meminta tolong, dan tanpa pikir panjang, Dot pun langsung menolong perempuan tersebut. Lalu perempuan ini bercerita jika dia ini diancam oleh Silva. 実はある男に2年のシルバって人なんですけど。 Setelah itu, tiba-tiba saja mereka bertiga ini diserang oleh Silva. Dot ini melawan Silva dengan sihir ledakannya, tetapi tidak bisa menembus sihir pertahanan milik Silva, dan malah Dot lah yang kena serangan. Sihir milik Silva ini agak susah ditembus ya, kayaknya terbuat dari logam atau lebih tepatnya terbuat dari silver atau perak, sesuai dengan namanya. Kayak gitu sih kayaknya, ini menurut saya ya. Dot pun berpikir keras bagaimana caranya menyelamatkan murid perempuan ini dari Silva. Lalu Silva yang merasa bosan karena menganggap Dot terlalu lemah pun memberikan satu kesempatan, di mana jika Dot mampu bertahan dari 5 serangan Silva, maka dia tidak akan mengganggu murid perempuan itu lagi. Dot pun menerima tawaran tersebut. Namun ternyata bukan hanya Dot saja, tapi Mas juga harus bertahan dari 5 serangan Silva. Karena tidak ingin melibatkan Mas, maka Dot mengambil alih serangan bagian Mas. Intinya Dot ini akan menerima 10 serangan dari Silva. Heroik sekali ya. Satu persatu serangan Silva pun diterima oleh Dot. Dan saat 10 serangan sudah diterima semua, ternyata si Silva ini nggak ada niat sama sekali untuk menuhin janjinya, dan hanya mempermainkan Dot. Dan yang lebih parahnya, perempuan yang dari tadi dibelain sama Dot rupanya udah bersekongkol sama Silva untuk menjebak Mas dan juga Dot. Jabingan sekali anda-anda ini ya. Saat Dot menyuruh Mas untuk kabur dan dia akan mengorbankan dirinya, di saat inilah Mas turun tangan dan mulai menantang Silva. Di awal pertarungan, Silva merasa dirinya berada di atas angin karena menganggap Mas tidak sebanding dengannya dan terus menyerang Mas. Saat Mas mulai serius dan berhasil menyerang Silva, baru kena satu pukulan aja si Silva ini udah langsung muntaber alias muntah berdarah coy. Masih tetap ngotot dan belum nyerah juga, si Silva ini masih aja nyerang Mas dan kena tumbuk lagi dan muntaber lagi coy. Baru nyadar bahwa dia nggak bisa menang, si Silva ini pun kena mental. Dan yang lebih parahnya lagi, waktu Mas bilang itu masih 2 pukulan dan masih ada 8 pukulan lagi, mendengar itu Silva pun mentalnya jadi tambah down. Silva pun memikirkan cara untuk kabur dari Mas. Dan tiba-tiba ada monster kalajengking yang datang. Dia pun berencana kabur saat Mas menghadapi monster itu. Namun, rencananya gatot alias gagal total karena Mas mengalahkan monster itu dalam sekejap. Silva pun merasa semakin tidak berguna ketika Mas meminta berhenti bertarung karena merasa kasihan padanya. Sementara si perempuan jabingan ini pasang akting, pura-pura nangis agar dikasihani. Namun, Mas yang memegang teguh emansipasi wanita tidak terpengaruh dan langsung mensuplek wanita tersebut. Lalu, Mas pun kembali bertemu dengan Lance, Finn, dan juga Lemon dan menceritakan bahwa dia habis bertarung dengan Silva. Dot pun langsung senang
dan kesemsem saat Lemon menanyakan tentang luka yang dideritanya. Tiba-tiba 5 koin perak yang sudah dikumpulkan Mas pun berubah menjadi 1 koin emas. 銀5枚でついにコインが金に。 Lens kemudian mengatakan bahwa asrama Lang yang terdiri dari para bangsawan tidak akan membiarkan murid dari asrama lain masuk ke biro sihir. Oleh karena itu, kelompok murid dari asrama Lang, yaitu Magia Lupus, akan merebut koin emas yang dimiliki murid dari asrama lain. Lens juga berpesan agar Mas berhati-hati dan menghindari asrama Lang. コインを持ってるお前はレアンとの接触は避け。 Baru saja dibilangin Lens, Mas pun langsung tersesat. どこだ次の教室は。 Lalu kita diperlihatkan Silva yang dihukum oleh kelompok Magia Lupus karena gagal merebut koin dari murid asrama Adler, dan malah dialah yang kehilangan koin. Silva pun lalu diubah menjadi boneka kayu oleh pemimpin Magia Lupus yang bernama Abel. でも安心して。 Di saat inilah Mas malah salah masuk ke tempat berkumpulnya semua anggota Magia Lupus, dan tentu saja dengan merusak pintu. 押し戸か引き戸かわからなくてすみません。